All New PCX 2025 nggak ada turbonya. Wah, jadi nggak bisa nyaingin sang kompetitor dong, kata fansboy sebelah. Jauh, bentornato nel kanale otomotif Centuries. Halo geng, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya gengs ya. Tanpa halangan dan kekurangan satu apapun nih. Dan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin ya geng. Dan di kesempatan video kali ini saya akan mencoba membahas kenapa sih banyak banget yang kayak underestimate terus kayak pesimis gitu ya guys ya sama kemunculan dari All New PCX 2025. Ya, walaupun kendati apa ya, All New PCX 2025 untuk yang versi Indonesia padahal belum dirilis, tapi suara-suara sumbang, suara miring, terus nyinyiran sama satir-satir ataupun kata-kata yang kayak kurang senang sama kehadiran dari All New PCX ini, kayak nyepelein itu kayaknya sudah cukup banyak ya guys ya. Ya, untuk All New PCX 2025 udah resmi rilis tapi untuk pasaran Eropa yang tentu aja berbeda ataupun cukup berbeda di area kubikasinya ya guys ya. Untuk All New PCX 2025 Eropa itu mereka masih menggunakan atau Honda itu menggunakan mesin berkubikasi 125 cc yang tentu aja berbeda sama kebanyakan selera masyarakat Indonesia, terutama untuk mereka yang suka sama maxi gambot, skuter gambot seperti itu ya guys ya. Kalau mungkin di kita di pasaran Indonesia untuk skuter gambot ya cc-nya sih harus 150 ataupun 160. Kalau 125 sih kayaknya nggak worth it ya guys ya. Ya, kembali lagi kita akan ngebahas soal kenapa banyak yang underestimate ataupun meragukan kehadiran dari All New PCX 2025. Untuk PCX 2025 Eropa ini emang tampilannya nggak terlalu berbeda jauh ya guys ya sama PCX generasi sebelumnya, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Eropa. Honda hanya memberikan beberapa perubahan yang bisa dikatakan cukup unik, cukup menarik, tapi enggak terlalu yang wow. Kenapa saya bilang terlalu enggak wow? Ya karena Honda melakukan perubahan di area-area yang cukup minim dan kayak enggak terlalu berani mengekspor PCX ini ya guys ya. Kita dapat melihatnya terutama di area bodinya ataupun di area headlampnya aja geng. Untuk headlampnya ya bisa dibilang cukup oke, enggak kayak kepala lele banget ya guys ya, ataupun barongsai ataupun speedboat whatever kalian mau nyebutnya apa. Honda cukup berani memberikan perubahan di area sini dengan adanya dual headlamp dan ada satu DRL yang menyatukannya di area atas sehingga membuat kesannya enggak terlalu jebeber banget apa ya, melebar banget ya enggak seperti lele banget. Dan untuk di area bodinya enggak terlalu banyak perubahan juga di sini, desainnya masih sama dan Honda memberikan sedikit sentuhan-sentuhan di area lekukan-lekukan yang membuatnya semakin elegan. Nah, ini yang di area headlamp ini banyak juga yang mengatakan kalau justru lampunya malah mirip seperti Honda Vario 160 ya guys ya. Dan ini emang cukup berubah menjadi lebih sipit tapi apa ya guys ya, terlalu banyak memakan tempat di area depan ya guys ya. Masih bisa dibilang masih sama seperti generasi sebelumnya tapi dengan desain lampu yang berbeda. Kayak seakan-akan ini cuma pergantian make up secara minimalis aja seperti itu kan. Enggak yang perubahan yang banget-banget seperti itu. Ya mungkin ini memang masih ciri khas dari PCX guys ya. Dan perubahan yang cukup oke menurut saya di area sini geng. Untuk generasi sebelumnya menggunakan bentuk X ya guys ya, kalau di sini menggunakan bentuk V. Nah, mungkin Honda ini ingin memberikan kesan kalem dan elegan seperti itu untuk PCX 2025-nya ini. Dan headlampnya pun nggak berubah yang sporty banget. Cover stang biar jadi makin agresif dibuat Honda, seakan mirip seperti saudaranya Honda Forza ataupun malah justru mirip seperti NMAX ya guys ya. Stop lamp Eropa ini emang bisa dikatakan oke banget, jadi kesan Eropanya dapat. Nah, ini yang cukup membingungkan ya guys ya. Untuk perubahan di area speedo ini justru menjadi kotak walaupun dengan layar TFT, tapi apakah Honda akan membawa perubahan ini untuk PCX Indonesia? Kayaknya cukup
agak di-roasting nggak ya kalau nanti bener-bener, speedometernya justru kotak kayak, apa namanya, kalkulator gini ya, guys, ya. Dan untuk perubahan-perubahan lain masih minor ya, guys, ya, di area velg, di area knalpot, di area, eee, ban ataupun kaki-kaki juga masih sama ya, guys, ya. Ini cukup menarik, kenapa Honda nggak memberikan perubahan di area velg ya, guys, ya. Kayak yang kita tahu, geng, kalau Honda itu rajin banget memberikan perubahan, walaupun itu di area-area yang kayak kecil ataupun sepele seperti itu ya, guys, ya. Ya ini cukup dipertanyakan, tapi nanti bisa jadi, untuk yang versi Indonesia mungkin ada perubahan, ya kita juga nggak tahu ya, guys, ya. Dan perubahan yang cukup oke ya tadi, geng, di area layarnya, geng, layar TFT, tapi ini kayaknya untuk versi yang DX kayaknya ya, guys, ya. Untuk yang versi standar kayaknya masih menggunakan layar LCD. Nah, ini yang dipertanyakan, geng, apakah nantinya Honda itu akan menyematkan teknologi VTEC-nya, geng? Ya walaupun, VTEC ini masih menjadi pertanyaan karena menurut kode project, ada kode project yang dipercaya sebagai PCX yaitu K1ZV. Nah, V-nya ini apakah VTEC ataupun cuma kehaluan ataupun ekspektasi dari kita semata, ya kita juga belum tahu ya, guys, ya. Kita harus nunggu ini sampai Honda benar-benar merilisnya, geng. Nah, emang mesin VTEC ini udah cukup lama dihembuskan ya, guys, ya, oleh beberapa media ataupun Honda sendiri, yang mana mesin VTEC ini bisa dikatakan mampu untuk menyaingi NMAX turbo untuk, waktu-waktu ini, geng. Dan apakah Honda mau menggunakan mesin VTEC ini dengan, konsekuensinya mungkin harganya nanti akan jadi lebih mahal loh, dan apakah customer-customer-nya, konsumen-konsumennya mau membeli motor dengan mungkin desain yang sama, perubahannya minim, cuma ada rasa di VTEC-nya aja. Ya bisa dikatakan mungkin, VTEC ini jalan satu-satunya untuk mereka itu bisa mengalahkan NMAX Turbo ya, guys, ya. Ya berarti seperti ini pun kayaknya Honda ataupun PCX ini udah cukup enak, buat pelan enak, buat santai enak, buat touring juga enak ya, guys, ya. Dan apakah gimmick PCX 2025 akan berhasil mengalahkan kedikdayaan dari, NMAX Turbo? Wah, ini patut kita tunggu sih. Tapi ya semua ini kembali ke selera ya, guys, ya. Kalau kalian suka yang sporty bisa pilih NMAX, kalau kalian suka yang senang ataupun, kalem, elegan ya kalian bisa pilih PCX. Untuk fiturnya malah bisa dikatakan mirip-mirip lah keduanya ini. Tapi kalau kalian suka yang kirian, ada sensasi-sensasi, sportnya kalian bisa pilih NMAX. Kalau kalian misal masih suka kirian standar, tapi dengan harga yang mungkin nanti cukup naik ya mungkin kalian bisa menunggu dari PCX. Dan untuk desainnya memang nggak terlalu berbeda jauh ya, guys, ya. Dan kalau seumpama nanti PCX 2025 versi Indonesia udah keluar mungkin, generasi yang sekarang masih ada itu nggak terlalu jadi kayak norak ataupun, ketimpangan banget. Oke, mungkin cukup sekian dulu mengapa, PCX ini banyak yang, eee, menyepelekannya, geng. Wah kendati, motornya pun belum ada. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.